Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Aulia Sidik dari kelas 11 TKJ 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fiber optik. Sebelum mengenal lebih jauh tentang fiber optik, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu fiber optik. Fiber optik adalah jenis kabel yang terbuat dari serat plastik dan kaca halus, yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat maupun pengguna dalam lingkup wilayah tertentu. Dibandingkan dengan teknologi kabel koaksial pada umumnya, bandwidth serat optik jauh lebih besar karena mampu mencapai kecepatan gigabyte per second. Sehingga proses transfer data yang terjadi bisa jauh lebih cepat. Serat optik cenderung stabil dalam penggunaannya dan jarang sekali mengalami gangguan, sebab tidak membawa arus listrik serta tak dipengaruhi oleh elektromagnetik. Sebelum mencari tahu bagaimana cara kerjanya, mari kita mengetahui strukturnya terlebih dahulu supaya lebih mudah memahaminya. Berikut adalah struktur fiber optik dari dalam keluar serta fungsinya masing-masing. Yang pertama yaitu inti atau core. Bagian core pada serat optik terbuat dari kaca dan plastik halus dengan diameter yang tebalnya sangat kecil, yakni 2-50 mikrometer. Fungsinya adalah sebagai media merambatnya cahaya. Yang kedua yaitu cladding. Cladding merupakan bagian yang menyelubungi lapisan inti atau core pada serat optik. Ukurannya 5-250 mikrometer. Cladding terbuat dari bahan silikon sehingga memiliki indeks bias berbeda agar cahaya dapat dipantulkan kembali sekaligus membuat cahaya tetap berada dalam serat optik. Fungsi cladding tidak hanya sebagai lapisan pelindung inti serat optik saja, tetapi juga untuk melindungi gelombang cahaya. Itulah mengapa adanya cladding membantu supaya cahaya dapat tembus kembali ke inti. Yang ketiga yaitu buffer atau coating. Lapisan setelah cladding adalah coating, terbuat dari bahan plastik dengan sifat elastis yang gunanya untuk melindungi serat optik dari segala gangguan fisik. Contoh gangguannya, misalnya terjadi lekukan pada kabel serta ketidakseimbangan kelembaban udara. Adanya lapisan coating dapat memberi perlindungan apabila terjadi retakan-retakan pada permukaan kabel, sekaligus sebagai perlindungan mekanis dalam proses transmisi cahaya pada serat optik. Di bagian dalam lapisan coating, bahannya terbuat dari lapisan plastik elastis. Kemudian, pada bagian luar coating terdapat lapisan pembungkus tambahan atau disebut dengan buffer primer. Yang keempat yaitu strength member dan outer jacket. Adapun lapisan paling luar adalah strength member dan outer jacket. Fungsinya untuk melindungi kabel serat optik dari gangguan fisik secara langsung maupun gangguan dalam bentuk lainnya. Setelah memahami bagian-bagiannya, selanjutnya mari kita bahas bagaimana cara kerjanya. Seperti pada penjelasan sebelumnya bahwa fiber atau serat optik media transmisinya berupa cahaya, bukan listrik. Oleh karena itu, cara kerja fiber optik adalah dengan memanfaatkan serat kaca untuk memperoleh refleksi cahaya dalam jumlah besar agar semua data dapat ditransmisikan secara maksimal dan stabil. Refleksi cahaya tersebut akan bergerak memantul melalui cladding ke bagian inti, sebab cladding sifatnya tidak menyerap cahaya dari inti. Selanjutnya yaitu keuntungan fiber optik. Fiber optik merupakan jenis kabel dari bahan serat plastik dan kaca halus yang mampu menyediakan internet berkecepatan sangat tinggi. Selain perihal kecepatan, berikut ini adalah keuntungan fiber optik. Yang pertama yaitu memiliki kecepatan tinggi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengirimkan data dalam jumlah yang besar dengan kecepatan hingga gigabyte per detik.
Jika bandwidth yang dibutuhkan besar, maka fiber optik dapat menjadi pilihan. Yang kedua yaitu jarak transmisi yang lebih jauh. Fiber optik memungkinkan perusahaan memperluas jaringan dengan kemampuan transmisi jarak jauh tanpa adanya penurunan kualitas sinyal. Yang ketiga yaitu efisiensi penggunaan ruang. Kabel fiber optik lebih kecil sehingga bisa menghemat penggunaan ruang di kantor, sehingga lebih efisien. Yang keempat, lebih aman. Karena fiber optik menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai penghantar sinyal, resiko konslet menjadi tidak ada sehingga data dapat dihantarkan dengan aman. Tanpa adanya gangguan, operasional bisnis dapat terjaga. Yang terakhir yaitu bebas dari gangguan sinyal. Sinyal elektromagnetik lebih sulit untuk terganggu sumber interferensi eksternal, berbeda dengan kabel tradisional yang menggunakan hantaran listrik. Jadi, stabilitas dapat terjaga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu alat yang biasa digunakan dalam fiber optik. Salah satunya yaitu Optical Time Domain Reflectometer, atau biasa disebut dengan OTDR. OTDR adalah alat ukur optik yang memiliki peran krusial dalam mengidentifikasi dan menentukan lokasi kerusakan pada serat optik. Dalam mengevaluasi gangguan pada jaringan serat optik, OTDR menjadi alat yang sangat penting. Alat ini berfokus pada analisis dalam domain waktu untuk mengevaluasi serat optik dengan kepanjangan Optical Time Domain Reflectometer. Fungsi utamanya adalah untuk menganalisis jarak insertion loss, refleksi yang terjadi, serta kerugian yang muncul pada setiap titik tertentu. Informasi-informasi hasil pengukuran ini kemudian ditampilkan secara visual pada layar, menjadikan OTDR sebagai alat yang esensial dalam sistem komunikasi berbasis serat optik. Selanjutnya yaitu penggunaan OTDR. Secara umum, OTDR digunakan untuk mengevaluasi dan melacak gangguan dalam jaringan serat optik. Oleh karena itu, para teknisi jaringan perlu memiliki kompetensi dan kemampuan dalam mengoperasikan serta menganalisis alat ini. Namun, biaya yang diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dalam menggunakan Optical Time Domain Reflectometer cukup tinggi. Oleh karena itu, solusi untuk meningkatkan kompetensi dapat dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak sebagai alternatif pembelajaran. Perangkat lunak tersebut memiliki berbagai kegunaan yang dapat membantu teknisi memahami prinsip dasar ketika melakukan pengukuran. Fitur-fitur perangkat lunak juga dapat membimbing teknisi dalam menganalisis hasil pengukuran, termasuk pertimbangan terkait panjang serat, refleksi loss, insertion loss, dan faktor lainnya. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.